Halo guys, selamat datang di channel Pian 100. Ya, perkenalkan, saya Pian dan pada malam kali ini kita akan membahas 5 kasus orang hilang paling misterius di dunia. Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Pian 100. Oke? Dan mari kita mulai videonya. Hah. Nah cuy, jika kalian mengunjungi pemakaman Ivy Hill di Cedar Brook, Philadelphia, maka kalian akan menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan America Unknown Child. Nah, sesuai yang tertulis di nisan tersebut, jasad yang dikubur di nisan itu memang jasad dari seorang anak yang meninggal tanpa diketahui identitasnya selama 62 tahun guys. Nah, penemuan jasad anak tersebut berawal pada tahun 1957 yang dimana seorang pemburu hewan pengerat yang tengah memeriksa perangkapnya di dekat sebuah taman di utara Philadelphia. Saat si pemburu tersebut memeriksa ke semak-semak, dia menemukan sebuah kardus nih guys, yang di dalamnya terdapat jasad anak laki-laki berusia sekitar 3-7 tahun yang terbungkus dengan selimut motif kotak-kotak. Nah, karena si pemburu ini takut perangkapnya disita oleh polisi, akhirnya si pemburu itu mengabaikan jasad tersebut guys. Beberapa hari kemudian, ada seorang mahasiswa yang menemukan jasad tersebut saat tengah mencari jebakan yang ditujukan kepada seekor kelinci yang dia lihat di sekitar daerah tersebut guys. Lalu si mahasiswa itu melaporkan jasad tersebut kepada polisi. Namun saat mengidentifikasi jasad tersebut, harapan untuk menemukan orang yang mencari anak itu langsung hilang gitu aja guys. Dikarenakan kondisi anak tersebut memang seperti kayak gimana ya guys ya, kayak pokoknya kayak nggak diinginkan gitu lah guys. Jadi badannya kurus, kotor, kurang gizi, dan juga terdapat gumpalan rambut yang baru aja dipotong. Selain itu, di jasad anak tersebut terdapat bekas luka bedah, terutama nih di pergelangan kaki, pangkal paha, dan dagunya guys. 40 tahun kemudian, muncul seorang wanita dengan inisial M yang mengaku-ngaku nih kalau anak laki-laki tersebut telah dibeli oleh ibunya yang kejam dan dianiaya selama bertahun-tahun. Menurut pengakuannya, setelah anak laki-laki tersebut memuntahkan makan malamnya yang berupa kacang panggang, ibu si M ini langsung menjedotkan kepala anak laki-laki itu ke dinding. Lalu ia memandikannya setelah meninggal guys. Nah, menurut kesaksian M tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi anak laki-laki itu yang dimana di perutnya terdapat sisa-sisa kacang panggang dan jari-jari yang keriput terkena air. Dan si M ini juga mendeskripsikan anak tersebut memiliki rambut panjang. Namun saat diusut lebih lanjut ya guys, pihak polisi menemukan riwayat penyakit mental parah pada si M ini, sehingga pihak polisi enggak melanjutkan penyelidikan tersebut. Nah, kasus orang hilang paling misterius selanjutnya merupakan kasus dari hilangnya 5 orang anak keluarga Soder guys. Kisah ini berawal saat malam Natal pada tahun 1945 yang dimana rumah dari keluarga Soder di Fayetteville, Virginia Barat mengalami kebakaran. Pada saat kejadian, George dan Jenny Soder beserta keempat anaknya tengah tidur di lantai 1 rumahnya guys. Sedangkan kelima anaknya yaitu Maurice, Martha, Lois, Jenny, dan Betty tengah tertidur di lantai 2 rumah mereka. Nah, sekitar pukul 1 malam, sang ibu, Jenny Soder, mendengar ledakan yang berasal dari atap rumah mereka. Namun karena ia masih ngantuk guys, ia kembali tidur lagi. Namun setengah jam kemudian, Jenny harus kembali terbangun karena mencium bau asap dari rumahnya yang ternyata
sedang terbakar. Menyadari hal tersebut, ia beserta sang suami langsung menyelamatkan diri beserta keempat anaknya, guys. Dan mereka kemudian menyadari bahwa kelima anaknya masih terjebak di lantai 2. Nah, saat sang ayah memasuki kembali untuk menyelamatkan kelima anaknya, tangga rumah mereka udah angus terbakar, guys. Dan hal-hal aneh lainnya juga mempersulit mereka untuk menemukan kelima anaknya tersebut. Mulai dari mobil yang tiba-tiba nggak berfungsi, panggilan telepon yang aneh, dan masih banyak lagi, guys. Nah, yang lebih anehnya lagi, saat setelah api padam, pihak berwajib nggak menemukan jasad dari kelima anak tersebut. Bahkan ya, tidak ada sedikit pun dari sisa-sisa tulang kelima anak itu, guys. Lalu kemanakah kelima anak tersebut? Black Dahlia merupakan salah satu kasus paling terkenal dan salah satu kasus paling mengerikan di dunia, khususnya di negara barat, guys. Elizabeth Short, 22 tahun yang merupakan korban dari kasus Black Dahlia, telah ditemukan pada 15 Januari 1947 dengan kondisi yang sangat mengenaskan, guys. Polisi yang saat itu menyelidiki kasus ini dibuat terkejut dengan kondisi dari mayat Elizabeth, yang dimana ya, digambarkan mayat Elizabeth ini telah terbelah di bagian perut hingga 2 bagian. Seluruh bagian mayat tersebut terdapat luka lecet dan robek, serta mulutnya ya guys, telah dirobek dari telinga kiri sampai telinga kanan. Pokoknya robekannya tuh dari telinga ke telinga, guys. Ya mungkin kayak hantu yang dari Jepang itu, guys, Kuchisake Onna kalau nggak salah ya. Pokoknya yang mulutnya robek dari telinga ke telinga gitulah pokoknya. Nah, karena robekan tersebut membuatnya seperti tersenyum mengerikan, guys. Selain itu, pada bagian leher, tangan, kaki terdapat bekas jeratan tali, guys. Dan anehnya ya, di lokasi kejadian sama sekali tidak ditemukan adanya darah yang berceceran, serta yang berarti bisa disimpulkan nih kalau Elizabeth telah dimutilasi dan dibersihkan di suatu tempat yang entah tahu ada di mana. Karena kasus Black Dahlia masih menjadi misteri, kasus ini pun masih terbuka hingga sekarang, guys. Nah, yang keempat ini merupakan kasus kematian dari seorang mahasiswa asal Kanada, yaitu Elisa Lam. Diketahui nih guys, pada saat itu Elisa sedang melakukan perjalanan ke Los Angeles dan menginap di Hotel Cecil. Hotel Cecil sendiri dikenal sebagai hotel yang sangat berhantu, dan juga hotel ini memiliki sejarah kelam sebelumnya, guys. Misalkan ya, pada tanggal 19 November 1931 terjadi aksi bunuh diri pertama yang dilakukan oleh salah seorang penyewa kamar hotel tersebut yang bernama Norton, berumur 46 tahun. Dan yang terbaru terjadi pada 13 Juni 2015, yaitu kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria berumur 26 tahun yang diduga telah merencanakan aksinya tersebut dengan melompat dari hotel itu, guys. Nah, untuk kasus dari Elisa Lam sendiri terjadi pada 19 Februari 2013, yang dimana kasus tersebutlah yang paling banyak mendapatkan sorotan publik dikarenakan misteri-misteri aneh sebelum Elisa Lam ditemukan tewas. Hasil rekaman CCTV memperlihatkan kelakuan aneh dari Elisa. Terlihat nih, kalau pada saat itu Elisa seperti dalam keadaan ketakutan, guys. Dan ada juga nih yang beranggapan mungkin Elisa sedang dalam pengaruh obat yang membuatnya berhalusinasi. Dan menurut data yang ada, Elisa Lam mengidap sebuah penyakit mental bipolar disorder.
Nah guys, yang membuat kematian Elisa begitu aneh adalah jasad dari Elisa ditemukan di dalam tangki air atap hotel guys, dimana pintu yang menuju ke tangki tersebut nggak bisa dilewati oleh tamu kecuali karyawan hotel tersebut. Oke guys, kasus paling misterius yang terakhir ini merupakan kasus yang dimana para korbannya dibunuh dengan menggunakan kapak, yang pastinya pelakunya bukan mereka ya guys. Nah, tragedi ini terjadi di kota New Orleans yang berada di bagian selatan Amerika Serikat. Kasus pembunuhan misterius ini berawal pada tahun 1918. Pada tanggal 23 Mei, Joseph Maggio yang merupakan seorang penjual kelontong asal Italia beserta istrinya ditemukan dalam keadaan meninggal, yang dimana leher dari kedua jasad tersebut telah digorok dengan menggunakan kapak guys. Selain korban pembunuhan tersebut, ada 12 korban lainnya nih yang ditemukan tewas dengan luka yang sama, yaitu di bagian lehernya dengan menggunakan kapak. Dan yang lebih anehnya lagi, seluruh korbannya merupakan keturunan Italia Amerika guys. Nah, karena si pembunuh kapak ini masih belum diketahui identitasnya, seorang penulis Colin Wilson berspekulasi nih bahwa si pembunuh kapak tersebut mungkin aja adalah Joseph Monfrey yang merupakan seorang pria yang ditembak mati di Los Angeles pada bulan Desember 1920 oleh istri dari salah satu korbannya, yaitu Mike Pepitone. Sekilas info nih guys, Mike Pepitone merupakan salah satu korban dari kasus pembunuhan X-Men pada tanggal 27 Oktober 2019 guys. Pada saat pembunuhan tersebut, istri dari Mike Pepitone terbangun karena mendengar suara gaduh dari salah satu kamar rumahnya. Pada saat kejadian, istri Mike Pepitone melihat suaminya yang telah terbaring berlumuran darah. Nah, saat polisi bertanya nih mengenai pembunuh tersebut kepada istri Mike, dia hanya melihat sekilas pembunuh tersebut guys, dan dia juga hanya mengatakan kalau pembunuh itu membawa sebuah kapak. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus terakhir dari New Orleans X-Men guys. Nah, balik lagi nih guys kepada tersangka yang disebutkan oleh seorang penulis Colin Wilson guys, yaitu Joseph Monfrey yang ditembak mati di Los Angeles pada tahun 1920 oleh istri Mike. Setelah kejadian itu, ya kasus X-Men menghilang tanpa jejak guys. Jadi apakah si Joseph Monfrey ini pelakunya atau bukan guys? Silahkan komen di bawah. Nah, itu dia 5 kasus hilangnya seseorang paling misterius di dunia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan tonton juga video Pen 100 lainnya. Terima kasih.